Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sekalian di tempat ini, di majelis ilmu, untuk mempelajari dan mengenal kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita sekalian. Semoga menjadikan kita lebih mengenal beliau dan lebih bisa meneladani dengan mengambil ibrah, pelajaran dari perjalanan beliau yang mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur tentang beliau. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan beliau sallallahu alaihi wasallam bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada malam ini adalah pembangunan Masjid Ka'bah, renovasi Ka'bah tepatnya. Jadi di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjak usia 35 tahun, cukup muda. Mas Anton berapa, Mas? 35 tahun terjadi banjir besar sehingga merusak bangunan Ka'bah. Ya, sehingga merusak bangunan Ka'bah. Saking besarnya banjir itu sampai merusak bangunan Ka'bah. Yang waktu itu Ka'bah itu hanya tumpukan batu-batu tanpa ada tanah yang perekatnya, nggak ada semennya, sampai mengikis pada pondasinya, sehingga menjadikan orang-orang kafir Quraisy mikir gitu, piye gitu. Mau dibongkar ngona kualat gitu, gak dibongkar masa kok dijarno air rusak ini gitu. Ya, jadi mereka merasa ya karena Ka'bah itu suatu yang mereka ada dalam hati mereka, suatu yang berwibawa bagi mereka dan disucikan oleh mereka orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Maka mereka bingung mensikapi keadaan Ka'bah ini. Sampai kemudian ada seorang yang berkata kepada mereka ini, yaitu Al-Walid. Dia berkata, aturiduna bihadmihal islah amil isaah. Apakah kalian ini pengen merusak Ka'bah atau memperbaiki Ka'bah? Apakah kalian ini ingin menghancurkan untuk memperbaiki Ka'bah atau merusaknya? Qalu bal islah. Mereka menjawab, ya tentu kita ini pengen memperbaikinya dong. Masa merusak yang bener aja kan gitu. Maka kata Al-Walid, innallaha la yahlikus salihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan orang-orang soleh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan orang-orang yang berbuat baik. Lalu dia mengambil kapaknya, ya. Kemudian mulai mengambil batu-batu gitu. Diturunkan batu-batu, dirobohkan lah gitu, merobohkan. Sementara orang-orang kafir Quraisy yang lainnya hanya diem aja, melihat aja. Dia lihat aja. Karena khawatir, ayo gitu, nggak ada yang mau. Gitu, sampai ditanyakan seperti itu oleh Al-Walid. Sampai ini maksudnya itu pengen memperbaiki, merenovasi Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, merusak Ka'bah ini untuk diperbaiki atau dirusak? Mereka jawab ingin memperbaiki. Nah, yo gitu.
Mereka ya bingung gitu. Ya karena tadi kedudukan Ka'bah kualat dan sebagainya gitu. Kata mereka, ya kita tunggu aja gitu. Kalau kok sampai besok tidak terjadi apa-apa, ya tidak ada sesuatu yang terjadi pada kita sedikit pun gitu, berarti Allah meridhoinya. Tapi kalau ada sesuatu yang menimpa kita gitu, ya kita kembalikan batu-batu itu, ya kembalikan ke tempatnya semula. Sampai kemudian pagi hari nggak ada terjadi apa-apa. Dan Al-Walid ini kembali meneruskan pekerjaannya dengan mengambil batu-batu di Ka'bah itu untuk ditata kembali gitu. Akhirnya mereka pada mengikutinya. Ya, akhirnya pada mengikutinya sampai pada pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi berhenti di situ. Ya, jadi berhenti pada pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga dijuki menawatnya gitu. Baru di atasnya dibangun lagi gitu. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembangunan Ka'bah ini ya, ada sesuatu yang menarik. Kata mereka, ya, mereka sepakat, dan itu sudah kita pernah sampaikan dahulu gitu. Jadi ada utusan dari Madinah yang meminta kepada orang-orang Mekah itu, dari keluarganya Abdul Muthalib, dari pihak ibu, yang meminta orang-orang di Mekah itu, di dalam membangun Ka'bah itu jangan sampai ada uang dari hasil yang tidak baik, dari hasil perzinahan, dari hasil riba, dari hasil mendolimi orang lain, mencurangi orang lain dan sebagainya, dari hasil-hasil yang tidak baik. Dan mereka semua sepakat, mereka terima itu. Akhirnya mereka bangun dengan uang yang halal, ya, uang yang halal kalau bahasa kita itu, bukan dari hasil-hasil yang haram. Mereka bangun, tapi dananya kurang, ya, dananya kurang. Akhirnya ya seperti bangunannya nggak sepenuhnya jadi, seperti Haji Ismail akhirnya ya nggak ke atas sih, segitu itu aja. Seperti kita saksikan. Nah, di dalam kerja bakti inilah, kita katakan kerja bakti ini, Nabi SAW ikut bersama pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, Rasulullah SAW ikut memanggul batu itu, sampai ada sebuah riwayat yang mengatakan Abbas berkata kepada Rasulullah supaya coba kainmu pakai untuk taruh pundakmu gitu, supaya tidak melukai pundaknya untuk mengangkat batu itu. Dan kejadian Rasulullah SAW ternyata terjatuh gitu, sampai ketop-ketop setengah pisan. Ketika beliau bangun, dia katakan kainku, artinya khawatir dengan auratnya, lalu ditutupkan. Nah, intinya Rasulullah SAW ikut bergabung dengan masyarakat Arab jahiliyah, ya, bermuamalah dengan mereka, saling bantu-membantu, kerja bakti dan sebagainya, bersama pamannya dan juga orang-orang kafir Quraisy yang lainnya atau penduduk Mekah pada umumnya. Ya, mereka mendapatkan bagian masing-masing, setiap kabilah itu membangun dengan bagiannya masing-masing, sampailah pada peletakan Hajar Aswad. Sampai pada peletakan Hajar Aswad, mereka sampai terjadi perselisihan karena semua menginginkan mereka yang berkesempatan atau dapat kesempatan untuk bisa meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, karena sebagai bentuk kemuliaan kan, kemuliaan. Maka semua memperebutkan itu. Ya, mereka memperebutkan menjadi orang yang bisa atau menjadi kabilah yang ditunjuk meletakkan Hajar Aswad, batu hitam, untuk diletakkan pada tempatnya. Mereka berselisih karena semua menginginkan batunya cuma satu. Mereka berselisih. Semuanya ingin mendapatkan kemuliaan itu. Sampai hampir terjadi perang saudara. Di beberapa hari terjadi ketegangan. Sampai ada yang kemudian membawa mangkok berisi darah gitu. Berjanji untuk sampai mati untuk memperebutkan itu. Gitu. Jadi disebutkan dalam sejarah tentang mereka itu, Banu Abduddar
Mereka meletakkan mangkok yang berisi penuh dengan darah. Kemudian mereka saling bersumpah, saling berjanji. Di antaranya mereka juga Bani Adi, gitu. Bani Adi Ibnu Ka'ab bin Lu'ay untuk siap mati, gitu, dalam rangka untuk memperebutkan itu. Dan itu terjadi beberapa hari ketegangan itu. Sampailah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ilhamkan salah satu dari mereka yang paling tua, yang paling dituakan. Diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah pemikiran kepada orang tua ini, yaitu Abu Umayyah Ibnul Mughirah Al-Mahzumi. Dia berkata, wahai orang-orang Quraisy, jadikanlah di antara kalian dari perkara yang kalian perselisihkan ini sepakat untuk menunjuk orang yang pertama masuk ke dalam masjid ini. Ya. Kemudian mereka terima itu, mereka sepakat, lalu mereka mengintai. Siapa yang masuk pertama berarti itu orang yang mendapatkan kemuliaan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan yang pertama masuk itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika mereka mengintai, sepakat dengan itu, pemimpin kabilah itu, ternyata yang masuk ke masjid pertama itu Nabi SAW. Maka mereka ridho dan menerima. Mereka ridho dan menerima. Ternyata yang masuk itu adalah Muhammad SAW. Mereka katakan hadal amin radinahu wa hada Muhammad. Ini awak dhewe ridho kabeh, rela awak dhewe iki. Iki dia wong sing awak dhewe ridhoi, Muhammad, gitu. Karena Nabi Muhammad ini sebagaimana yang telah kita ketahui, orang-orang kafir Quraisy itu wis kenal, masyhur dengan kebaikan, dengan kejujuran, amanah dan sebagainya pada diri Nabi Muhammad. Maka ketika yang masuk itu adalah Nabi Muhammad SAW, yang waktu itu belum menjadi Nabi, masih berusia 35 tahun, mereka semua menerima, senang semuanya. Nggak ada yang ganjal, nerima semuanya. Ya, kami semua ridho, kami semua rela, gitu. Jadi, hadal amin, inilah orang yang kita percaya, inilah orang yang terpercaya. Radinahu hada Muhammad. Kami semua rela, kami semua ridho, kami semua menerima. Ini dia orangnya, Muhammad. Maka kemudian mereka menyampaikan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW membentangkan kainnya, ridanya. Membentangkan kainnya. Kemudian setiap pemimpin kabilah agar memegang ujung kain itu, pinggir kain itu. Dan Nabi SAW mengambil Hajar Aswad, diletakkan pada tempatnya. Kemudian pemimpin kabilah itu mengangkat dengan kain Nabi tadi sampai ke tempat Hajar Aswad. Lalu dengan tangan beliau yang mulia, Hajar Aswad diangkat kembali dan diletakkan pada tempatnya. Akhirnya selamat mereka dari perselisihan dan pertumpahan darah yang hampir terjadi. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran apa kira-kira yang bisa kita dapatkan dari kisah tadi itu? Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah tadi itu diantaranya, ya tentu banyak ya. Kita hanya mengambil beberapa poin saja. Karena juga keterbatasan waktu. Karena waktunya sekarang isanya rodok mundur gitu. Jadi mulai rodok dalu gitu. Ngobrolnya berkurang sedikit. Pelajaran pertama yang bisa kita dapatkan, yang ini juga sangat menarik bagi saya pribadi. Bagaimana mereka sepakat di dalam pembangunan Ka'bah ini tidak menggunakan harta haram. Tidak menggunakan harta yang didapat dari hasil yang tidak baik. Mungkin hasil pelacuran, hasil jual khomer, gitu, hasil riba. Ya, mengenal, mereka tahu keburukan riba itu. Hasil riba, hasil
Mungkin perdagangan tapi dengan cara menipu. Intinya hasil dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Harta yang didapatkan dari usaha yang tidak baik, yang haram. Mereka sepakat membangun Ka'bah itu dari harta benda yang baik yang didapatkan dari cara yang baik. Ini sungguh menarik. Ya, ini sungguh menarik. Apa yang bisa kita katakan? Ya, kalau orang jahiliyah saja, yang belum datang Islam, belum mengenal Islam, belum datang kepada mereka agama yang mulia ini, mereka di dalam membangun Ka'bah mengkhususkan dengan harta yang halal. Bagaimana dengan kita yang menerima Islam ini yang jelas mengharamkan perbuatan-perbuatan itu, terutama riba? Kalau kita melakukan ya jahiliyah mana dengan mereka gitu loh. Ya. Apa enggak lebih jahiliyah? Bangun masjid dengan hasil riba, dengan hasil pekerjaan-pekerjaan yang itu. Lalu apa yang baru itu dengan datangnya Islam kepada kita ini? Kalau orang Arab jahiliyah saja nggak mau bangun Ka'bah, tempat yang dimuliakan, tempat ibadah, dari harta yang haram, dari harta yang riba. Lalu kita yang menerima Islam ini ternyata melakukan usaha yang haram, kasih makan anak istrinya dari hasil yang haram, bangun rumah dari riba, beli sepeda dengan cara riba, beli mobil dengan cara riba, bahkan bangun masjid tempat ibadah juga sing penting mlebu duit, riba aja opo itu kondis gak mikir. Sing penting panitia berhasil. Ya toh? Gimana? Kira-kira nih perasaane awak dhewe. Jane awak dhewe iku jahiliyah ndi awak dhewe mbek wong-wong jahiliyah sing diarani jahiliyah iku. Awak dhewe ngelokno kono jahiliyah nek awak dhewe ternyata yo luwih jahiliyah gitu. Kasih makan anak istri dengan cara hasil riba, hasil yang haram, jual beli yang haram, menipu, korupsi gitu. Bangun rumah dengan cara riba, kredit dengan sistem riba, punya mobil motor dengan riba, punya ini riba kabeh. Sampai bangun masjid pun nggak luput dari, nggak steril dari riba. Bangun gedung sekolahan dipinjamkan dulu gitu, nanti baru di pendaftaran narik murid-murid yang daftar dengan uang gedung sekian ben bali iso nyaur. Belum lagi sebagian kaum muslimin punya saham di bank-bank yang ribawi gitu. Terus piye gitu. Ini pelajaran bagi kita, penting bagi kita ini. Ya, ini penting karena menyangkut apa ya? Riba itu kan sesuatu yang sangat dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya itu. Jadi di antara perbuatan yang diperangi, Allah nyatakan perang gitu. Allah dan Rasulnya nyatakan perang gitu. Itu masalah riba. Di antaranya bukan hanya riba saja. Yang dosa yang paling ringan dari riba itu adalah ngumpuli ibunya sendiri. Itu paling ringan. Beli apa-apa cara riba, minjam riba itu. Nah, makanya hendaknya menjadi perhatian saham-saham riba. Jadi orang jahiliyah dahulu ngerti betul hinanya masalah riba itu. Maka mereka tidak mau memasukkan harta benda dari usaha riba itu. Dari hasil riba itu mereka nggak mau. Tapi umat Islam malah melakukannya. Di mana Islam datang memerangi hal-hal itu. Padahal riba ini salah satu strategi perang orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, sehingga mereka meremehkan agamanya. Ya betul sholat, betul puasa, tapi
mereka juga melakukan yang demikian itu, perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dan kalau sudah melakukan hal cara seperti itu pasti tidak berkah kehidupannya. Berat untuk melakukan ibadah, ya. Kalaupun melakukan ibadah mungkin sulit ikhlas, sulit istiqomah dan sebagainya. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, ini menunjukkan akan kecerdasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin waktu itu ketika kita mendengar kisah ini kita berpikir yang ini kan Rasulullah SAW mungkin biasa saja. Ya, mungkin biasa saja. Tapi zaman itu gak terpikir seperti itu. Nah ini ngarai mengurangi semangat ini. Kadang. Jadi mungkin kita menganggap biasa saja cara pemikiran Rasulullah SAW dalam menyelamatkan pertengkaran mereka atau mempersatukan mereka dalam masalah yang mereka perselisihkan. Gampang saja seperti dilakukan Rasulullah SAW. Tapi waktu itu nggak terpikirkan. Ya, waktu itu pemikiran persatuan yang demikian itu mengambil kebaikan dari itu nggak terpikirkan oleh mereka. Yang ada adalah kemuliaan suku, kemuliaan kabilah, gitu. Ingin tampil sendiri, gitu. Menonjol sendiri dan sebagainya. Ingin menunjukkan kekuatannya dan lain sebagainya. Maka ini ada sebuah kecerdasan dari Rasulullah SAW terlepas dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Waktu itu belum turun wahyu, diilhamkan kepada beliau. Ini kecerdasan Rasulullah SAW, orang yang paling muda di antara mereka. Orang yang paling muda di antara, tapi mengalahkan cara berpikirnya, mengalahkan tokoh-tokoh kafir Quraisy yang terkenal waktu itu. Bagaimana menyatukan mengurai perselisihan itu menjadi sebuah yang bersatu, kembali, tidak tercerai-berai. Mengalahkan pemikiran mereka. Pasti bersatu itu akan lebih kuat, lebih baik, lebih ini. Nah, mereka tidak sampai begitu. Ini adalah kecerdasan Rasulullah SAW. Maka sudah sepantasnya seorang dai, seorang figur yang difigurkan, gitu. Dan semua kita insya Allah adalah figur keluarga paling tidak. Gitu. Punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Jangan menjadi beban masalah. Maka disinilah perlu kita belajar dan terus belajar, bergaul. Belajar tidak harus dari buku, bisa bergaul dengan pergaulan-pergaulan yang bermacam-macam orang. Sebagian Rasulullah SAW juga bergaul dengan masyarakatnya. Maka pelajaran yang lainnya yang bisa kita dapatkan adalah pentingnya bagi seorang dai untuk bergaul dengan masyarakat. Dan saya tekankan, antum sekalian ini adalah dai. Artinya orang yang punya kewajiban untuk mengajak orang kepada kebaikan, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, minimalnya kepada keluarganya. Maka dibutuhkan contoh keteladanan dari Rasulullah, mengambil keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita bergaul dengan masyarakat. Ya, bermuamalah dengan mereka. Menolong mereka, membantu mereka dalam hal-hal yang baik tentunya, ya. Tidak kutuan, apa ya? Tambah ngaji, tambah no omah wae, tambah ono apa-apa ora tau metu. Ono tanggane mati ora metu, ono tanggane kerja bakti ora metu. Ya jangan begitu. Contoh Rasulullah SAW itu enggak begitu gitu loh. Ya contoh yang kita pelajari dari perjalanan hidup Rasulullah SAW itu enggak begitu, dengan masyarakat mereka bergaul. Bukan hanya bergaul dalam golek duit tok gitu. Ya, dalam muamalah. Ya jual beli ya dengan tetangganya, ya tolong menolong, ya tolongnya dibantu, temannya dibantu, tetangganya dibantu, bergaul lah intinya di masyarakat. Apa yang bisa bermanfaat diri kita ini, maka di masyarakat kita berikan.
Karena sesungguhnya di dalam agama Islam itu orang yang baik itu bukan orang kok muanang no mawa ini, tidak begitu. Orang yang baik itu orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kepada manusia yang lainnya. Gak mungkin orang bisa memberikan manfaat hanya tidur di rumah aja, kumpul dengan keluarganya, nonton TV, nonton di rumah. Gak mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka dia harus bergaul kepada orang lain. Ya, tapi tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang dia pegang. Karena Rasulullah SAW walaupun bergaul dengan masyarakat jahiliyah yang pada nantinya akan memusuhi beliau karena mendakwakan tauhid itu, Rasulullah SAW tetap memegang teguh prinsipnya. Ya, tetap nggak ini nih, dengan berhala-berhala itu nggak mau nyentuh Rasulullah. Nggak mau ikut-ikutan nyembah berhala. Ya. Bahkan dikisahkan oleh Zaid bin Haritha, mantan budak beliau, bahkan anak angkat beliau, pernah tawaf di Ka'bah bersama Nabi SAW, yang mana di sana ada dua berhala yang kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah kalau tawaf itu, kalau sampai di tempat berhala itu dia sentuh berhala itu. Maka ketika Zaid bin Haritha bersama Rasulullah SAW tawaf sampai di tempat berhala itu, Zaid bin Haritha menyentuh berhala itu, mengusap berhala itu. Kata Rasulullah, jangan kau usap itu, jangan kamu ikut-ikutan mengusap berhala itu. Lalu kata Zaid bin Haritha, saya kalau sampai di sana lagi saya usap lagi. Apa yang akan beliau katakan lagi? Sampai di situ lagi diusap lagi. Ditegur lebih keras oleh Rasulullah, kan sudah dibilangi, gak usah gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW steril dengan hal-hal yang bau berhala itu. Jadi walaupun beliau bergaul dengan masyarakat, beliau tidak terpengaruh, beliau tetap konsisten. Berhala itu nggak ada apa-apanya. Ya, yang mereka agung-agungkan itu hanya benda yang nggak bisa memberikan manfaat dan madarat. Rasulullah SAW tidak terpengaruh dengan para pemuda yang kemudian minum-minum khamr, berjudi, main perempuan, tidak. Pernah dikisahkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau dengan temannya pengembala kambing itu, beliau mengatakan ada dua kali keinginan, ya, yang setelah itu saya nggak ingin lagi. Waktu itu beliau bersama temannya sesama pengembala kambing di luar Mekah, ya, di luar perkampungan. Gitu. Rasulullah SAW ingin melihat apa yang terjadi di Mekah, di penduduk Mekah, di kampung, di kota Mekah. Maka dia bilang, beliau ini bilang kepada temannya, tolong jagain ya, jagain kambing-kambing saya, mau kan ya? Oke, saya jagain. Saya ingin masuk melihat apa yang ada di Mekah. Ya gak apa-apa, monggo. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke sana. Sampai pada rumah pertama, ya, rumah pertama dari penduduk Mekah, Rasulullah SAW mendengar sesuatu rame-ramean, musik-musik gitu. Nah, dia tanya, ada apa kok rame-rame itu? Tanya kepada orang, oh itu si Fulan, si Fulana nikah. Akhirnya Rasulullah SAW duduk, langsung Allah SWT jadikan tidur. Kata beliau, saya nggak bangun sampai matahari terbit. Terus saya bangun kembali kepada temanku. Dia tanya, apa yang kau dapatkan di Mekah? Apa yang kau lihat? Apa yang kau dengar? Saya nggak lihat apa-apa, nggak dengar apa-apa. Dia ceritakan apa yang terjadi. Pada malam berikutnya, malam yang lain, beliau ngomong sama dengan temannya, tolong jagain kambing saya akan masuk. Lihat keramaian, ada keramaian apa di Mekah. Sampai pada rumah pertama dia dapatkan, dia tanya lagi, oh si Fulan dan si Fulan nikah lagi. Ada yang nikah lagi. Rasulullah SAW ingin lihat, Allah tidurkan. Ya Allah tidurkan. Gak bangun-bangun kecuali setelah matahari terbit. Baru dia bangun, kembali ke temannya. Tanyain lagi sama kayak tadi. Ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Rasulullah SAW. Ya, secara pergaulan tetap bergaul dengan masyarakat, tetapi tidak ikut-ikutan pada umumnya masyarakat melakukan apa, dia lakukan. Yang apa-apa itu menyalahi prinsip-prinsip yang dia pegang dari kebaikan-kebaikan fitrah yang waktu itu. Nah, kalau kita sudah ngaji ada hal yang tidak cocok, ya nggak usah kita ikut, gitu ya. Kita ngaji, oh acara-acara ini
nggak cocok, nggak benar menurut kita, nggak usah ikut. Tapi itu tidak menutup kita untuk bergaul dengan masyarakat kita. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergaul dengan masyarakatnya. Jadi ini harus diperhatikan untuk para dai, pengemban kebaikan, pengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang sudah ikut ngaji, jangan kemudian tambah ikut ngaji kok tambah tonggone kluwedi ape marek lho. Ya ape ngejak ngomong lu gak wani gitu. Poh saiki piye jadi tonggone ngono. Ya aja ngantek begitu tangga itu. Ya, piye-piye ini tuh ketika wah piye yo dijak ngacara ngene-ngene kok gak gelem ngono gak apa-apa. Tapi dalam bergaul kok piye-piye gitu. Sampai piye-piye berarti ada yang salah dengan kita itu. Karena kita nggak mau bergaul. Ya menjaga diri agar tidak terpengaruh itu perkara yang baik. Tapi kemudian ojo keterlaluan gitu loh. Tambah ngaji, tambah gak apik mbek tanggane, tambah ado mbek keluargane gitu. Lho ngene iki sing dipelajari opo gitu, adanya begitu. Semakin ngaji mengamalkan sunnah, jenggoten, sholatnya Masya Allah, jamaah dan sebagainya. Tapi mbek bapak ibu malah gak apik gitu. Mbek kerabat dulur-dulurnya gak apik gitu. Nah piye ahli bid'ah kabeh ngono alasane terusan. Lho piye ngene. Akhirnya cari dulur ya bener yo senengane bid'ah-bid'ah dong. Ya gak salah juga gitu. Nah, gitu. Jadi mari kita bergaul dengan masyarakat kita. Bagaimana yang kedua? Dengan bergaul itu dan menunjukkan akhlak yang baik akan diketahui oleh orang. Seperti Nabi SAW. Kalau andai kata Nabi SAW itu nggak gaul dengan masyarakatnya, masyarakat itu tidak akan mengenal Nabi SAW sebagai orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah, ya, orang yang gini, pujian-pujian sifat-sifat yang baik. Gak mungkin kalau hanya tinggal di rumah saja. Makanya mereka sampai menggelari Al-Amin itu karena mereka tahu betul, ya, pernah bergaul dengan Nabi, tahu keseharian Nabi, gitu, hari-harinya tahu. Nah ini penting bagi seorang ustadz atau dai, gitu ya, agar mengamalkan ilmunya di tengah masyarakat, mengamalkan bagaimana cara Islam menggauli masyarakat, menggauli orang tua, menggauli kerabat, menggauli tetangga, kan itu ada hadapannya yang sudah dipelajari, gitu. Dipelajari, sehingga masyarakat itu tahu kalau kita ini orang yang baik. Karena masyarakat itu tahu kita orang yang baik ketika kita ngomong itu didengar. Ketika kita ngomong, ngajak itu diikuti. Karena apa? Nggak khawatir. Ya nggak khawatir. Tapi kalau masyarakat itu nggak tahu kita, nggak tahu akhlak kita, nggak tahu baiknya akhlak kita dan sebagainya. Loh, orang mau ngajak, melu ngaji, melu sholat. Enggak lah, tidak ngebom. Pasti begitu, karena pemberitaan seperti itu, terus perilaku kita dengan masyarakat itu, ya tadi itu tidak nyambung, masyarakat nggak kenal dengan kita. Jadi tidak hanya sekedar orang yang menjidat saja yang kenal, gitu, tapi masyarakat mengenal. Yang akan kita ajak itu. Maka inilah yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bergaul dengan masyarakat sehingga masyarakat kenal Rasulullah SAW itu al-amin, al-jinu dan sebagainya. Ketika Rasulullah SAW mengajak orang, gitu, bahkan dulu ngajak saja orang sudah simpati. Orang yang hatinya fitrahnya masih lurus akan tertarik simpati. Semakin mengenal Rasulullah, semakin simpati dengan Rasulullah. Kalau kita kan enggak. Semakin kita dikenal, semakin ketok eleke, semakin gak pati simpati. Padha mbek wong bubujunan ngono lho. Kawitane kenal suaminya atau kenal istrinya. Ya suwapi barang ngerti wis kumpul setahun, 2 tahun ternyata turune ngorokan, ngentutan. Wis ngomongi
Sampai naik dewe. Akhirnya kan gak patek ono ajine bojone kan gitu. Ketika nuturi sing wedok, alamak sama dhewe yang ngono. Diplengno gitu. Nah, ini pentingnya akhlak yang mulia. Maka Rasulullah SAW disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum mengemban dakwah agama Islam yang besar ini. Rasulullah SAW disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sejarah yang sudah kita baca kemarin kan, dari kecil kemudian mengalami kejadian-kejadian sampai dibelah dadanya dibersihkan. Itu adalah apa namanya, skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala. Persiapkan pelajaran untuk kita. Seorang dai, seorang ustaz, seorang kiai, seorang syekh gitu. Hendaknya mencontoh seperti itu. Ya. Membekali akhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia gitu. Minimal ini ketemu wong iku ya nyopo gitu lah gitu. Iku wong iku wis seneng, ora tambah ngaji kok nyopo wong gitu. Nyopo, menanti Gus, miyang opo Gus. Gitu. Sehingga ini pun faedahnya ketika orang menjelek-jelekan kita, wah itu kelompok itu ngene. Orang yang mengenal kita akan memberikan pembelaan. Ora kok kau. Seperti Nabi. Ketika orang menolak dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membuat hoak, Nabi ku tukang sihir, Nabi ku majnun, Nabi dan sebagainya. Maka yang menjawab itu adalah orang-orang yang mereka sendiri belum beriman, belum percaya, belum dapat hidayah. Atau tidak mendapatkan hidayah. Oh enggak, dari kalangan mereka sendiri menjawab, oh enggak, Muhammad itu enggak gila kok. Muhammad itu enggak tukang sihir. Mereka sendiri. Karena itu bergaul dengan masyarakat, tahu akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu hal-hal penting yang kadang-kadang kita yang belajar agama itu lupa. Hanya melihat Nabi dari sisi setelah diutus Nabi, kemudian kumpulannya dengan orang-orang Islam saja. Kumpulan dengan orang-orang yang sudah baik-baik saja. Tapi lupa dengan sisi Nabi bagaimana bergaul dengan orang-orang kafir jahiliyah yang pada akhirnya mereka nanti memusuhi. Nah, itu proses. Masalah itu kan masalah hidayah. Mereka musuhi, nggak nerima, itu masalah hidayah. Tapi bagi seorang dai, seorang yang punya kewajiban mengajak orang pada kebaikan, dan semua kita punya kewajiban itu, maka hendaknya punya akhlak yang baik. Jadi harus membekali diri dan dikenal. Dan untuk dikenal itu harus bergaul. Gitu. Jangan sampai keluarganya sendiri gak percaya kan, gitu. Karena akhlak dengan keluarga kayak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jadi sesungguhnya yang paling penting di antara sebab-sebab dakwah itu punya pengaruh adalah akhlak tadi. Kesimpulannya begitu. Maka akhlak Nabi SAW hendaknya menjadi panutan bagi kita sekalian. Kemudian pelajaran yang lain tentang bagaimana kedudukan Nabi SAW di tengah kaumnya. Ya, sudah sempat kita singgung tadi. Yang mana mereka begitu nerima, ridho, padahal Nabi itu masih sangat muda waktu itu, untuk memimpin mereka menyelesaikan permasalahan Hajar Aswad tadi itu. Ini sekali lagi karena mereka kenal, ya, karena mereka kenal Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka kenal? Karena kembali lagi karena Nabi bergaul dengan masyarakatnya dan menunjukkan akhlak-akhlak yang baik. Kadang-kadang dakwah itu lebih berpengaruh dengan perilaku daripada ucapan. Orang itu tertarik, ikut, ya, mencontoh kita. Itu karena akhlak yang kita tunjukkan. Bukan karena ngomongi wong ngomongi. Itu malah diplengno biasa. Ngomong gedabrus. Kelakuan dhewe gak ditoto. Dan orang itu gremeng-gremeng dhewe. Maka kalaupun kita tidak semua orang mampu berbicara, maka tunjukkanlah akhlak yang baik. Ya, kalau di masyarakat maulah paling tidak ada kegiatan-kegiatan yang baik, ikut
Ya, kalau butuh dana ya kita kasih dana. Ini ketemu wong ya disopo dengan sopan, gitu. Dihormati yang tua, ya, disayangi yang muda. Dari akhlak-akhlak yang baik yang ada pada masyarakat kita, bagaimana menganggap itu sebuah kebaikan. Nah, ini akan berpengaruh dengan apa yang akan kita sampaikan sebagai dai. Barangkali itu apa yang bisa sama-sama kita pelajari, mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan faedahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita bisa mengamalkan dan mencontoh perilaku Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bahasan yang lain, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.